Halo kawan-kawan, dalam episode kali ini saya ingin sharing dengan Anda tentang kenapa sih kita harus terus bertumbuh setiap harinya. Ya, jadi saya punya prinsip bahwa hidup itu harus terus bertumbuh gitu ya. Saya punya prinsip yang dinamakan dengan growing or dying. Hidup ya, itu ibarat pohon. Yang namanya pohon itu kalau misalkan nggak tumbuh, ya wafat, ya mati gitu loh. Ya, untuk bisa tumbuh kayak apa? Pasti disiram ya, ada air, ada sinar matahari ya, terus juga ada pupuk dan lain-lain. Banyak hal yang memang bisa menyebabkan pohon itu bisa bertumbuh. Sama halnya seperti kita sebagai seorang manusia, ya kita pun harus bertumbuh setiap harinya. Kalau misalkan kita setiap harinya tuh gak bertumbuh, artinya dalam kata lain adalah bahwa kita sedang berada dalam trek menuju kematian, ya, alias kewafatan, ya, alias kebangkrutan gitu loh. Makanya kita harus tumbuh setiap hari. Dan saya mengajak kawan-kawan semua untuk terus bertumbuh setiap harinya. Bertumbuh dari segi apa saja? Banyak hal, ya. Kalau saya pribadi ingin sharing dengan Anda dari 6 lini, ya. Ada 6 lini pertumbuhan yang harus Anda terus upayakan setiap harinya agar selalu bertumbuh, ya. Pertama apa? Yang pertama adalah tentang spiritual, ya. Mungkin saat ini Anda punya cita-cita pengen jadi seorang hafiz Quran, atau mungkin jadi cita-cita sebagai seorang ahli sedekah, atau pengemban dakwah yang luar biasa, maka itu jadikan target ya. Setiap harinya harus kontak berapa orang untuk berdakwah, setiap harinya harus menghafal berapa hadis, setiap harinya harus menghafal berapa ayat, harus murojaah berapa ayat, dan seterusnya. Jadikan itu sebagai target harian ya, untuk menyebabkan diri Anda menjadi bertumbuh dalam lini spiritualnya ya. Harus lebih baik setiap harinya ya. Jangan sampai hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, itu parah banget ya. Atau mungkin sama, hanya sekedar sama, tidak harus terus bertumbuh setiap hari. Harus lebih baik setiap harinya gitu ya. Makanya targetkan dari segi lini spiritualnya, teman-teman harus bertumbuh ya. Harus bertumbuh. Gimana caranya? Hari ini kalau kemarin bacanya adalah misalkan katakanlah 1 juz, besok 2 juz gitu ya. Atau misalkan kalaupun paling parah ya sama banget lah kalau paling parah gitu ya. Intinya adalah setiap hari harus bertumbuh, setiap bulan harus bertumbuh, setiap tahun harus bertumbuh. Itu dari segi spiritualnya, targetkan itu semua. Saya tidak tahu target spiritual Anda apa, tapi pastikan Anda punya target spiritual. Itu yang pertama. Yang kedua adalah target finansial. Ya. Mungkin Anda sekarang lagi berbisnis, Anda pengen omset yang mungkin tembus angka miliaran setiap bulan, atau mungkin pengen hanya sekedar mendapatkan kecukupan untuk hidup gitu ya. Tapi apapun itu target Anda, tapi pastikan Anda punya target finansial ya. Berapa sih profitnya, berapa sih income-nya, itu ditargetkan. Berapa sih tabungan yang ingin Anda miliki pada tahun 2018, 2019, 2020, targetkan. Berapa sih budget yang akan Anda investasikan untuk kos-kosan misalkan, atau untuk properti, itu silakan targetkan. Intinya adalah targetkan finansialnya ya. Anda ingin sekaya apa, seberapa besar kekayaan Anda, seberapa besar tabungan Anda, termasuk mungkin bagi Anda yang saat ini punya hutang, kapan akan lunas gitu loh. Itu ditargetkan. Dan itu harus terus bertumbuh gitu ya. Jangan sampai 5 tahun yang lalu sampai sekarang utang kita katakanlah 10 miliar, masih tetap 1 miliar. Itu artinya bermasalah gitu loh. Pikirkan setiap harinya gimana caranya bisa menyelesaikan masalah ini gitu ya. Tumbuhlah dalam lini finansialnya ya. Caranya kayak apa? Ya terus bertumbuh dengan belajar dan lain-lain. Itu yang kedua. Lini yang kedua adalah lini finansial. Lini yang ketiga yang tidak kalah lebih penting adalah lini bisnis ya. Karena ini akan berpengaruh dengan finansial Anda ya. Saya sering mengajak kawan-kawan saya di sosial media, di Facebook, di Telegram, di Instagram untuk terus mengupgrade skillnya dalam bisnis gitu ya. Saya sering sharing tentang tips-tips bisnis, tips-tips bagaimana cara kita menjual gitu ya. Tujuannya apa? Agar bisnisnya terus tumbuh gitu ya. Growing or dying gitu. Kalau misalkan kita nggak tumbuh, kita mati. Apalagi dalam bisnis. Yang namanya bisnis itu, kalau misalkan kita diem, orang lain bakal terus gerak. Kompetitor akan terus bergerak. Kalau Anda lengah sedikit, pasar kita bakal direbut sama dia gitu ya. Itu bisnis, itu mengerikan gitu loh. Makanya Anda harus terus tumbuh. Apa saja yang bisa Anda targetkan? Banyak ya. Mungkin angka market share-nya, atau mungkin jumlah database-nya, atau mungkin omsetnya, database emailnya harus ada berapa, grup Facebooknya harus punya member berapa, channel Telegramnya ada berapa, pixel Facebooknya harus kumpul berapa juta. Semuanya ditargetkan. Karyawan pengen punya berapa, pengen menggaji karyawan berapa, pengen ngasih bonus berapa ya. Dan banyak hal. Dalam bisnis banyak yang bisa Anda targetkan. Tergantung KPI Anda apa,
tergantung Anda bergerak dalam bisnis apa, jumlah cabang yang Anda miliki. Itu coba ditargetkan ya, supaya Anda terpacu untuk terus tumbuh tiap harinya dalam bisnis Anda tersebut. Itu yang ketiga, jadi Anda harus tumbuh dari segi bisnis ya. Yang keempat, yang tidak kalah lebih penting lagi selain bisnis adalah sosial. Ya, banyak orang melupakan ini dan banyak orang menganggap remeh ini gitu ya. Padahal kita ini makhluk sosial, manusia itu makhluk sosial. Maka tugas kita sebagai seorang manusia adalah juga berkontribusi agar kita bisa bermanfaat buat banyak orang. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi banyak orang. Dan saya yakin Anda yang lagi nonton video ini juga punya mimpi untuk seperti itu, punya mimpi untuk bisa bermanfaat bagi banyak orang. Contohnya apa Kang yang bisa ditargetkan? Katakanlah Anda pengen sedekah berapa setiap bulan, ya. Anda pengen berbagi nasi berapa banyak setiap hari Jumat. Anda pengen menyantuni anak yatim berapa orang setiap minggunya atau setiap bulannya. Tasyakuran setiap bulan itu berapa banyak gitu ya. Itu ditargetkan, sosialnya ditargetkan ya. Anda pengen berapa kali sharing setiap hari di Facebook ya, di Telegram, di Instagram, ataupun mungkin berupa video-video di YouTube, itu dibuat targetnya ya. Aku dalam setahun katakanlah pengen buat video yang terpublish di YouTube itu ada sekitar 100 video misalkan, itu ditargetkan ya. Sehingga setiap hari itu ada targetan-targetan untuk syuting seperti ini gitu loh. Itu kalau misalkan sharing di YouTube. Kalau di Facebook berarti kan aku pengen target setiap minggu tuh sharing 5 artikel. Berarti setiap hari satu, liburnya Anda hari Minggu, hari Sabtu doang gitu loh. Tapi itu ditargetkan, itu target sosial ya. Tujuannya apa? Ya kita berbagi manfaat buat banyak orang ya. Mungkin kita tidak dapat langsung balasan dari mereka ya. Tapi yakinilah bahwa di balik kebaikan yang kita sebarkan itu akan ada kebaikan-kebaikan yang lain yang akan Allah hadirkan kepada kita, entah itu di dunia ataupun di akhirat. Itu yang keempat. Keempat itu adalah di bisnis ya. Yang kelima sekarang yang tidak kalah lebih penting lagi selain bisnis dan sosial adalah personal ya. Ya tentu Anda pengen personalnya adalah tumbuh gitu ya. Gak mungkin Anda pengen bisnisnya tumbuh, finansialnya tumbuh, spiritualnya tumbuh, personalnya dari segi skill itu tidak tumbuh. Contohnya apa Kang? Misalkan aku pengen ngerti ilmu Facebook Ad, aku pengen ngerti ilmu list building, email marketing, ilmu hipnosis, ilmu convert selling, ilmu NLP, ilmu public speaking gitu ya. Itu ditargetkan harus tumbuh setiap harinya gitu loh. Setiap tahunnya. Tahun ini aku fokus pengen ngerti Facebook Ads. Oke lah, tahun ini kejar Facebook Ads. Tahun depan saya pengen ngerti Google Ads ya. Tahun depannya lagi email marketing. Ya, itu kalau misalkan tahunan. Lebih gila lagi apa? Kalau misalkan Anda menargetkan itu semua dalam 1 tahun yang sama. Pokoknya gimana caranya? Tahun ini ngerti Facebook Ads, ngerti Google AdWords, ngerti email marketing, ngerti ilmu persuasi, hipnosis, NLP, public speaking, selling on the stage, dan lain-lain. Personalnya Anda targetkan. Itu belajar. Ya, jadi aspek belajar Anda akan menentukan seberapa sering Anda belajar akan menentukan kemampuan Anda dalam menguasai ilmu tersebut, gitu ya. Itu secara personal. Ya. Yang lainnya mungkin kayak apa? Contoh misalkan Anda pengen nulis buku berapa banyak, Anda pengen ngisi seminar berapa banyak kalau Anda sebagai seorang public figure. Kalau Anda sebagai seorang dokter, berarti Anda ingin menguasai ilmu lain apalagi gitu ya. Apalagi nih ilmu yang bisa kita kuasai, itu dipikirkan. Itu secara personal ya. Jadi Anda harus menargetkan secara personalnya kayak apa. Itu yang kelima ya. Dan yang terakhir, yang tidak kalah lebih pentingnya lagi adalah untuk menargetkan pertumbuhan dari segi keluarga ya. Jadi teman-teman semua di sini saya yakin kita ini bisnis lagi-lagi balik lagi kemana ya, balik lagi pasti ke keluarga gitu loh. Maka ada orang yang mengatakan bahwa kalau misalkan bisnis itu segalanya, maka keluarga itu lebih dari itu gitu, lebih dari segalanya gitu loh. Kita sekarang setiap hari bekerja keras, banting tulang, mungkin bagi yang kerja pagi, pulang malam, balik lagi pagi lagi dan seterusnya demi keluarga kita, demi anak-anak kita, demi pasangan kita, demi orang tua kita dan demi orang-orang yang kita cintai. Makanya keluarga pun harus diajak untuk terus bertumbuh gitu ya. Apa itu contohnya Kang? Contohnya adalah dengan cara misalkan dalam setiap harinya itu kita mau ngapain aja sama istri kita, sama anak kita. Ini targetkan ya. Setiap minggu kita mau ngapain aja ya, family time-nya kemana, liburan kemana, atau misalkan setiap hari kita ada maghrib mengaji mungkin, yang mungkin Anda sama pasangan Anda sama anak jarang ngobrol. Ya dalam sesi ibadah maghrib itu Anda ngaji bareng, liqo bareng, halakoh bareng, apapun itu bisa sekiranya Anda sharing dengan keluarga Anda gitu loh. Atau mungkin hanya sekedar Anda jalan nonton, mungkin jalan-jalan kemana gitu untuk rekreasi, itu family. Tapi intinya adalah harus bertumbuh. Bahkan saya sering sekali menemukan banyak orang-orang yang memang secara bisnis dia menargetkan, tapi secara family dia tidak menargetkan. Contohnya gini,
bisnis aku pengen target tembus omset 10 miliar per bulan. Tapi pas ditanya family, apa target familymu? Tidak ada. Ya. Ujung-ujungnya memang hanya sekedar sakinah mawaddah warahmah, yes. Tapi aplikasi realnya di lapangan seperti apa, itu ditargetkan juga gitu loh. Oh, berarti setiap hari saya harus memuji istri saya, setiap hari saya harus memberikan kejutan, pelukan kepada pasangan saya misalkan. Setiap hari saya harus bermain dengan anak saya dan seterusnya. Itu ditargetkan, ya. Dan ketika kawan-kawan semua menargetkan lini ini dan juga 5 lini lainnya tadi, ada 6 lini tadi, maka insya Allah setiap harinya kawan-kawan akan bertumbuh hidupnya. Ya. Harinya bertumbuh, mingguannya bertumbuh, bulannya bertumbuh, tahunannya pasti bertumbuh. Dan jangan heran ketika misalkan kawan-kawan semua setiap hari bertumbuh gitu ya. Kawan-kawan mungkin saat ini usianya masih 20 tahun, atau mungkin 30 tahun, atau mungkin 40 tahun. Ketika melihat sebaya gitu ya, kita usia 30 tahun, teman-teman kita 30 tahun, kita mau udah di sini, orang lain masih di sini. Kenapa begitu? Karena kita punya prinsip growing or dying gitu ya. Aku merasa kalau aku nggak tumbuh, aku mati gitu loh. Mati bukan dalam arti mati yang sesungguhnya, tapi mati dari segi cara kita berpikir, cara kita melakukan sesuatu, dan cara kita hidup ya. Keterlambatan, kemunduran, kebangkrutan. Jangan sampai seperti itu. Maka saran saya buat kawan-kawan semua, member dewasaring.com adalah untuk selalu mengupgrade dirinya ya dari 6 lini tersebut. Ya. Semoga Anda bisa paham ilmu ini, prinsip ini, dan saya tunggu kabar baik dari Anda semua. Pertumbuhan setiap harinya kayak apa, pertumbuhan mingguannya kayak apa, dan pertumbuhan tahunannya kayak apa. Semoga tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, minggu ini lebih baik daripada minggu kemarin, dan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Sampai jumpa di video berikutnya. See you!